Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah membunuh murid wanita dari Istana Jiwa Ilahi, Tanyun membungkuk dan mengambil cincin Qiang Kun dari mayatnya. Tanyun menemukan banyak batu spiritual di dalam cincin Qiang Kun. Tanyun juga menemukan slip batu giok yang berisikan teknik kultivasi para murid Istana Jiwa Ilahi. Tanyun menyingkirkan senjata harta karun tingkat menengah yang berupa busur panah milik wanita itu. Tanyun mulai mengamati sekeliling. Di depan matanya ada pohon raksasa yang tingginya mencapai beberapa kilometer. Tanyun mengerutkan kening, merasakan kekuatan spiritual yang bergejolak. Perasaan Tanyun mulai sedikit gelisah karena kekuatan spiritual di dalam tubuh Tanyun mengetahui akan ada bahaya yang datang. Pada saat ini, Tanyun merasakan tanah di bawah kakinya menjadi bergetar. Tanyun melihat ke belakang dan terlihat raksasa merah dengan tinggi ratusan meter bergegas ke arah Tanyun sambil merusak pohon di sekelilingnya. Tanyun bergumam di dalam hatinya, Raja Monster tingkat kedua, yaitu beruang darah. Seekor beruang raksasa dengan ketinggian 100 kaki muncul 30 meter dari Tanyun. Saat beruang darah mendekat, Tanyun merasakan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya memaksa ingin keluar. Beruang darah mengangkat cakarnya dan melesatkan ke tanah dengan keras. Tiba-tiba, retakan tanah seperti gempa terjadi. Setelah itu, beruang darah melesat dengan sangat cepat ke arah Tanyun. Tanyun berkata, "Singa besar, cepat bunuh beruang darah ini." Raungan singa terdengar dengan keras. Seberkas cahaya keemasan keluar dari tas binatang yang tergantung di pinggang Tanyun. Cahaya keemasan berubah menjadi singa naga emas dengan ketinggian ratusan meter. Singa naga emas merentangkan sayapnya, membuat pohon-pohon di sekitar menjadi rubuh. Setelah itu, singa naga emas melesat dan kaki kirinya menghantam dada beruang darah. Suara retakan tulang yang keras terdengar. Dada beruang darah terus mengeluarkan darah yang tidak ada hentinya. Beruang darah meraung kesakitan. Tubuhnya yang setinggi ratusan kaki terpental dan menabrak pepohonan. Ini adalah perbedaan kekuatan antara monster tingkat kedua dengan singa naga emas yang berada di periode pertumbuhan tingkat ketiga. Beruang darah adalah raja dari monster tingkat kedua. Tetapi di hadapan singa naga emas, beruang darah sangatlah lemah. Singa naga emas melangkah maju mendekati Tanyun. Pada saat ini, semua monster di hutan dalam radius 10 mil menjadi panik dan bersujud ke arah singa naga emas. Setelah merasakan kekuatan singa naga emas, monster tingkat pertama dan monster tingkat kedua menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Tanyun menatap singa naga emas dan berkata, "Cepat hilangkan aura periode pertumbuhan tingkat ketiga milikmu. Di masa depan, tanpa perintahku, kamu tidak diizinkan untuk melepaskan kekuatanmu yang sebenarnya." Singa naga emas mengangguk dan aura miliknya disembunyikan. Setelah itu, semua monster yang berada dalam radius 100 mil segera berlari meninggalkan daerah itu. Saat beruang darah sudah mati, kekuatan spiritual di dalam tubuh Tanyun menjadi stabil. Tanyun sekarang ingin segera pergi ke hutan sejauh 300.000 mil di timur dari gerbang masuk jurang pemakaman dewa untuk bertemu dengan para murid divisi pil. Karena Sen Subing mempercayakan semua murid divisi pil pada dirinya, Tanyun harus melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka dan membawa mereka keluar dari tanah abadi hidup-hidup. Tanyun mengeluarkan slip batu giok yang berisi peta. Tanyun memasukkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok untuk melihat arah yang harus dia tuju. Setelah mengetahui arah, Tanyun berkata, "Singa besar terbang 3 juta mil ke arah timur. Di sana akan ada hutan yang luas.
Tujuan kita ke sana untuk menemukan gerbang masuk ke jurang pemakaman dewa. Selama penerbangan, kamu jangan terbang terlalu tinggi. Jika kamu bertemu dengan murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi, beritahu aku. Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba kekuatan spiritual yang besar berubah menjadi 4 gambar. Semua gambar itu menunjukkan penampilan para murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Singa naga emas meraung untuk menunjukkan bahwa dirinya sudah mengingat penampilan murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Setelah itu, singa naga emas membawa Tanyun terbang di langit. Singa naga emas bergegas keluar dari hutan. Saat melihat pemandangan yang ada, singa naga emas menjadi sedih. Hal yang sama berlaku untuk Tanyun. Mereka berdua melihat jejak kaki yang besar. Jejak kaki yang besar itu milik Dewa Manhuang dan Dewa Honghuang selama perang melawan dewa-dewa jahat di zaman kuno. Ada jejak kaki yang hanya berukuran 100 meter. Jejak ini ditinggalkan oleh para dewa yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi. Tidak hanya di dekat arena uji coba tanah abadi, tetapi hampir seluruh tanah abadi terlihat kacau. Dilihat dari kerusakan yang ada, itu artinya perang para dewa sangatlah sengit di tempat ini. Tanyun memikirkan Dewa Honghuang dan Dewa Manhuang yang sudah setia padanya di masa lalu. Tetapi mereka mati dengan tragis saat melawan para dewa jahat. Hal itu membuat hati Tanyun terasa sakit. Singa naga emas mewarisi kekuatan dan ingatan milik Dewa Naga Emas. Hal itu membuat singa naga emas meneteskan air mata. Karena di masa lalu, Dewa Manhuang dan Dewa Honghuang serta para dewa naga seperti saudara dan mereka bersama-sama setia kepada Tanyun. Saat ini Tanyun yang sedang menangis berteriak, "Aku akan membalas dendam. Aku harus berhasil dalam membahaskan dendam para bawahanku." Tiba-tiba ada suara yang terdengar dari cincin Kiangkun. Tanyun yang mendengar suara itu menjadi panik karena suara itu berasal dari token identitas. Tanyun memasukkan token identitas 329 murid divisi Pil, termasuk Zhong Wuxiao, Sui Jian, dan Mu Mengyi ke dalam cincin Kiangkun. Dengan cara seperti itu, Tanyun dapat mengetahui apakah mereka hidup atau mati. Pada saat ini, suara ledakan token identitas berarti salah satu dari mereka telah mati. Tanyun sangat mengkhawatirkan Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sui Jian. Segera Tanyun memanipulasi indera spiritual ke dalam cincin Kiangkun dan menemukan token identitas milik Yang Fei telah rusak. Itu berarti Yang Fei murid divisi Pil mati karena suatu alasan saat ini. Ada 3 alasan kematiannya. Salah satunya adalah Yang Fei dibunuh oleh monster. Kedua, Yang Fei meninggal di tangan murid sekte suci Huangfu yang beda divisi. Ketiga, Yang Fei dibunuh oleh murid sekte abadi atau istana jiwa ilahi. Tanyun berkata, "Singa besar, cepat pergi ke tempat yang baru saja aku sebutkan." Setelah singa naga emas mendengar perintah Tanyun, singa naga emas langsung melesat secepat mungkin. Singa naga emas berada di periode pertumbuhan tingkat ketiga. Karena mewarisi kekuatan Dewa Naga Emas, kecepatan terbangnya telah mencapai 500.000 mil sehari. Dengan kecepatan itu, Tanyun dapat mencapai tujuan dalam waktu 6 hari. 5 hari kemudian, singa naga emas tiba-tiba berhenti terbang dan melayang di atas lembah. Pada saat ini, jeritan tajam seorang wanita dan tawa cabul 2 pria terdengar di telinga Tanyun. Pria itu berkata, "Wanita cantik, kami telah memperkosamu. Selama kamu berjanji padaku dan melayaniku dengan baik di masa depan, aku tidak akan membunuhmu." Wanita itu berkata, "Kalian berdua seperti binatang. Aku tidak akan membiarkan kalian memperkosa diriku lagi." Tanyun menggunakan kekuatan spiritualnya dan menemukan bahwa suara wanita itu adalah Zhang Qing.
Sang King sedang berdiri dengan penampilan acak-acakan di depan dua murid laki-laki sekte abadi. Sang King memegang pedang di lehernya dan menyayat lehernya sendiri. Singa naga emas menukik dan melesat ke arah lembah. Tan Yun memegang Sang King dan berkata, "Mengapa kamu begitu bodoh?" Sang King mengangkat kepalanya dengan susah payah. Air mata jatuh dari wajahnya yang cantik dan berkata, "Kakak Tan, bisakah kamu berjanji padaku satu hal?" Tan Yun berkata, "Ya, aku bisa." Sang King berkata dengan pelan, "Balaskan dendamku." Setelah itu, suara Sang King tiba-tiba berhenti. Sang King melakukan bunuh diri karena kesuciannya telah diambil paksa oleh seseorang. Kemarahan memenuhi dada Tan Yun. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat dua murid laki-laki sekte abadi. Kemudian, Tan Yun dengan lembut meletakkan tubuh Sang King di rumput. "Tan Yun, kami mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu datang ke sini sendirian." Salah satu murid laki-laki bernama Wang Su tertawa dan berkata, "Ternyata wanita itu bernama Sang King. Apakah semua murid perempuan di sekte suci Huangfu memiliki kulit selembut dia?" Satu murid lainnya bernama Gouke. Wang Su dan Gouke saat ini tidak memperdulikan singa naga emas. Wang Su dan Gouke adalah murid terkuat ke-11 dan ke-12 di gerbang dalam sekte abadi. Meskipun mereka tahu bahwa Tan Yun telah mengalahkan Ruyan Chen yang berada di peringkat ke-10, tetapi mereka berdua tetap tidak takut pada Tan Yun. Sebenarnya mereka berdua lebih kuat dari Ruyan Chen. Hanya saja mereka membiarkan Ruyan Chen mengambil peringkat ke-10. Pada saat ini, karena singa naga emas menahan auranya, membuat mereka berdua berpikir bahwa singa naga emas sangat lemah. Mereka berdua juga meremehkan Tan Yun yang berada di alam jiwa janin tingkat 9. Tan Yun mengabaikan ejekan mereka dan berkata, "Singa besar, tangkap mereka." Singa naga emas memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. Meskipun singa naga emas masih dalam periode pertumbuhan tingkat ketiga, auranya sebanding dengan tahap dewasa tingkat ketiga. Di bawah tekanan aura yang sangat kuat, Wang Su dan Gouke menjerit kesakitan. Karena tekanan aura singa naga emas sangat kuat bagi mereka. Kaki mereka menekuk di tanah, seolah-olah mereka sedang menahan beban yang sangat berat.